Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita hari ini ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita bersungguh datang kepada Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu bagi kami. Engkau memelihara hidup kami.
sebagaimana biji matamu. Berkat-Mu, kasih setiamu senantiasa Engkau perlihatkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memeliharakan hidup kami, Tuhan memberkati, dan Tuhan terus menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan kami merasakan betapa kasih setia-Mu luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Kami hanya bisa memuji, menyembah Engkau sebagai ucapan syukur kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami hanya bisa memuji, menyembah Engkau. Tuhan, itu juga sebagai anugerah bagi kami Tuhan. Kami boleh sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu pagi ini juga diperlengkapi oleh kebenaran firman. Supaya kami boleh sungguh semakin hari semakin mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Berbicara kepada kami semua ya Tuhan.
Kami siap mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24. 23, 24. Saya akan membaca untuk kita ya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, ini merupakan bagian terakhir dari pasal dari surat Efesus, dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus boleh menutup dengan berkat damai sejahtera, kasih, dan kasih karunia. Saudara, ketika kita melihat ini, kita bisa menghubungkan dengan pemahaman tentang kasih. Kasih Allah yang sebenarnya mengikat dalam konteks jemaat lokal, jemaat Paulus atau orang-orang jemaat Efesus atau orang-orang yang sudah percaya. Dan pagi hari ini saya memberikan satu topik kepada kita, bagaimana kasih Allah itu atau kasih itu kasih yang menguatkan dan memelihara hubungan. Kasih yang menguatkan dan memelihara hubungan. Sudah perhatikan di sini ayat ini berbicara damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Karena kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, kasih yang menghubungkan, kasih yang memelihara, yang menguatkan hubungan. Jadi ketika kita berbicara tentang mengasihi, berbicara tentang relasi, berbicara tentang kasih, berarti itu menguatkan dan memelihara hubungan. Maka saudara, ketika kita melihat relasi siapapun dengan siapapun, termasuk relasi di dalam keluarga juga, ketika kasih itu tetap ada, maka terpeliharalah hubungannya. Semakin kuatlah hubungan itu satu dengan yang lain. Tetapi ketika ada masalah dalam hal kasih, maka makin masalahlah hubungannya. Ya, maka hanya kasihlah yang bisa menguatkan dan memelihara hubungan kita. Saudara, kasih sejati bukan hanya sekedar seperti yang kita bicarakan selalu, perasaan. Tetapi kekuatan yang menghubungkan dan memelihara. Kekuatan yang menghubungkan dan memelihara setiap hubungan yang kita miliki. Kalau dalam konteks surat Efesus, kita bagaimana melihat relasi di dalam jemaat Efesus. Relasi di dalam jemaat Efesus. Kita bisa melihat di sana. Nah, kalau saudara melihat di sini, Rasul Paulus menekankan bagaimana relasi di dalam jemaat Efesus itu dikuatkan dan dipelihara di dalam kasih. Saudara, kita bisa melihat ada disebut di sana berkat damai sejahtera, kasih, dan kasih karunia. Nah, sebenarnya ini mengingatkan bahwa hubungan yang kokoh tidak dibangun
hanya dengan usaha manusia. Jadi saudara, bagaimanapun kita memeliharanya, sebenarnya bukan itu yang utama. Ya, memang kita harus berusaha, tapi maksudnya ketika kita berbicara tentang kasih, tentang relasi, bukan sepenuhnya merupakan hasil usaha manusia, tetapi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Ya, dalam beberapa minggu yang lalu saya coba menjelaskan tentang kasih agape. Karena kasih manusia yang kalau dalam kategori dalam Yunani itu dinamakan phileo, ya. Phileo ini bisa storge dan philia, apalagi eros. Ketika kita hanya digerakkan oleh kasih manusia, itu pasti ada batasnya. Itu pasti menjumpai dinding, menjumpai tembok. Dengan kata lain, pasti akan masalah. Dan tidak bisa mempertahankan relasi dalam tingkatan manapun. Tetapi kita membutuhkan kasih karunia, kasih dari Allah. Kasih yang tidak dibatasi apapun. Kasih yang tidak akan pernah menjumpai tembok. Kasih seperti Kristus mengasihi kita. Kasih seperti Kristus mengasihi saya dan saudara. Saudara, kasih yang menguatkan, tidak mudah luntur oleh perbedaan atau kesalahan. Sementara kasih saya dan saudara, begitu cepat masalah kalau ada masalah dan persoalan. Kasih yang bisa mengikat sebuah relasi, yang bisa mempertahankan, menguatkan satu hubungan. Kasih yang tidak mudah luntur oleh perbedaan atau kesalahan. Terlepas siapa yang melakukan kesalahan. Saudara, kasih yang memelihara hubungan selalu berakar pada iman dan anugerah Tuhan. Maka Rasul Paulus tutup surat itu dengan demikian. Kasih yang kuat itu, yang memelihara hubungan itu harus selalu berakar pada iman dan anugerah Tuhan. Saudara, saat saya dan saudara mengasihi dengan kasih yang demikian, dengan kasih yang dari Allah ini, maka akan terlihat nyata kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang rela berkorban. Maka hubungan kita dalam berbagai tingkatan, apakah hubungan di dalam rumah tangga, apakah hubungan persahabatan, apakah hubungan dengan saudara-saudara seiman kita, apakah hubungan-hubungan yang lain akan menjadi lebih kuat dan tentu penuh damai. Saya dan saudara membutuhkan kasih karunia itu. Saudara, mari kita belajar untuk tidak hanya memelihara kasih Tuhan, untuk tidak hanya menerima kasih Tuhan. Maaf. Mari kita belajar untuk tidak hanya menerima kasih Tuhan. Karena ada banyak orang hanya selalu ingin menerima. Tapi biarlah melalui setiap renungan pagi ini, kita belajar. Kita tidak hanya selalu menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikannya dalam relasi Anda, dalam hubungan Anda, dalam keluarga, sahabat, sesama saudara seiman, dan juga dimanapun kita. Biarkan kasih itu menjadi dasar dalam setiap perkataan dan tindakan kita, sehingga kita menjadi saluran damai dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Ajarilah kami untuk mengasihi dengan kasih yang Engkau berikan. Kasih yang sabar, kasih yang setia, kasih yang menguatkan. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjaga hubungan kami, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan dengan sahabat-sahabat kami, dalam persekutuan kami, sehingga kami terus memiliki hubungan yang penuh dengan kesetiaan, dengan damai, sejahtera, dan kebaikan. Serta semua itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami boleh renungkan bersama. Kami berdoa kalau pagi ini ada relasi-relasi, ada hubungan-hubungan yang sedang bermasalah. Apakah hubungan di dalam keluarga antara suami istri, antara orang tua anak, antara anak dan orang tua, relasi dalam persahabatan, relasi dalam persekutuan di dalam gereja, relasi dimanapun juga Tuhan. Biarlah kami menyadari, ternyata kami tidak bisa mengasihi hanya berdasarkan kekuatan kami. Tetapi biarlah kami mengasihi setiap orang dengan kasih karunia yang daripada Engkau. Biarlah kami sungguh-sungguh menyadari kebenaran ini. Dan biarlah kami membuka hati untuk menerima kasih yang daripada Tuhan itu. Sehingga kami bisa mengasihi orang lain dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan pengorbanan. Sehingga relasi kami, relasi yang setia dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, pimpin kami semuanya agar kami hidup di dalam kasih-Mu ini. Kasih yang menguatkan, kasih yang mengikat, kasih yang terus menguat hubungan, menguatkan dan memelihara setiap hubungan yang kami boleh miliki. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu dalam berbagai tingkatan relasi kami. Kami bisa dengan kasih-Mu memperbaikinya. Pagi ini kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan, supaya kami boleh juga mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh dalam persiapan ibadah kami, dalam ibadah raya besok. Tuhan, Kau pimpin kami, karena tanpa relasi yang baik dengan Engkau, kami pun tidak akan pernah bisa punya relasi yang baik dengan rekan-rekan kami, dengan sesama kami.
Tapi kami rindu Tuhan, kami terus membangun relasi juga di hadapan-Mu. Kami menyadari tanpa kasih karunia-Mu, kami pun tidak bisa melakukannya. Tuhan pimpin kami, terutama untuk kami juga yang Tuhan beri kesempatan untuk bertugas besok. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh bisa mempersiapkan diri dengan baik, melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Tuhan pimpin kami setiap pribadi, sertai kami ya Bapa. Berkati untuk setiap kami apapun tugas bagian kami, supaya kami melatihnya, mempersiapkannya dengan baik, dan kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, atau lay speaker atau pembicara yang lain yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu dalam pada hari Minggu ini. Tuhan, Engkau kiranya yang terus menjaga memimpin kami untuk kami setia hanya menyampaikan setiap kebenaran yang daripada Engkau saja. Tuhan, pakai kami dalam segala Tuhan keadaan kami, dan biarlah melalui lidah bibir kami kebenaran-Mu disampaikan, dan firman itu, firman yang mengubah, firman yang menghidupkan, firman yang boleh sungguh senantiasa membawa kepada kedamaian kehidupan kami di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap saudara kami yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah-ibadah, atau mereka yang mengaku sebagai orang percaya tetapi sering jauh dari persekutuan. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh mengajaknya, pakai kami untuk kami boleh terus membawa mereka kepada Engkau. Dan biarkan Tuhan kami rindu setiap kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan berkati buat setiap ibadah-ibadah yang ada, supaya semua itu menjadi satu sarana di mana Tuhan boleh melawat kami setiap pribadi. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami hari ini, istirahat kami, dan juga mungkin juga Tuhan masa liburan kami dalam akhir pekan ini kami bisa manfaatkan dengan keluarga. Tuhan, lindungi setiap keluarga, jaga setiap keluarga, supaya keluarga-keluarga kami juga memiliki relasi yang baik, yang utuh, yang penuh dengan damai sejahtera, dan Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap saudara kami karena oleh satu dan lain hal mereka tidak bisa beribadah. Mungkin karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit, atau bahkan mereka mungkin yang ada tinggal di tempat-tempat tertentu yang mereka sulit ibadah dengan baik. Tuhan, kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin mereka, supaya Tuhan juga mereka imannya tetap boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita menikmati akhir pekan ini dan persiapkan hati kita untuk kita beribadah besok. Saya selalu mengajak, mari kita saling mengajak satu dengan yang lain untuk kita mengingatkan, untuk kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan dalam masa liburan ini. Selamat berlibur. Shalom. Immanuel.